Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada para data diri yang sudah melihat video ini dan terima kasih sebelumnya kepada Bapak SFID selaku dosen kami dalam mata kuliah teknologi web. Eh, untuk di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yaitu eh, website desktop bernama Sephora, yaitu resep dan belanja bahan makanan. Tapi sebelum kita melanjutkan presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Alpin Pratama dengan akhiran NIM 076. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hairul, dipersilakan. Nama saya Hairul Rahman Kadim dengan akhiran NIM 089. Basisnya bisa dilanjutkan oleh Reva. Nama saya Reva Cahaya Pangisti dengan NIM akhiran 066. Oke, baik, terima kasih. Eh, ada latar belakang di sini. Untuk yang pertama, Indonesia memiliki kekayaan kuliner Nusantara yang sangat beragam. Namun, masyarakat banyak, khususnya generasi muda, yang belum mengenal berbagai masakan khas daerah, kurangnya edukasi, serta anggapan bahwa pangan lokal kurang menarik dan praktis. Menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, bahan masakan khas daerah seperti andaliman, keluak, dan bunga kecombrang juga sulit diperoleh di luar daerah asalnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, jadi Sephora itu dikembangkan sebagai website yang akan memperkenalkan resep makanan khas Indonesia sekaligus memudahkan pengguna membeli bahan-bahan masakan melalui satu platform dengan metode pembayaran yang mudah dan aman. Sephora hadir sebagai jembatan untuk melestarikan sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap kekayaan kuliner Nusantara. Selanjutnya, jadi apa itu Sephora? Jadi Sephora itu adalah website yang dirancang untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara dari berbagai penjuru Indonesia, sekaligus menyediakan kemudahan berbelanja bahan-bahan masakan yang dibutuhkan. Melalui Sephora, pengguna dapat menjelajahi berbagai resep masakan khas Nusantara, mulai dari masakan Padang, Jawa, Sunda, Betawi hingga Sulawesi, lengkap dengan informasi bahan takaran dan langkah memasak yang terstruktur. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama, bagaimana untuk menyediakan platform yang tidak hanya menampilkan resep, tetapi juga secara khusus memperkenalkan kekayaan masakan khas daerah dari seluruh Indonesia kepada masyarakat luas. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi keterbatasan aplikasi resep yang ada dengan mengintegrasikan fitur pembelian bahan masakan secara langsung dalam satu platform. Yang ketiga, bagaimana membangun sistem transaksi yang aman dan mendukung berbagai metode pembayaran agar pengguna dapat berbelanja bahan masakan dengan mudah dan fleksibel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Refri, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu untuk tujuan masalah. Tujuan masalah yang pertama adalah membangun platform yang memperkenalkan ragam masakan khas daerah Nusantara dilengkapi dengan informasi bahan dan langkah memasak, sehingga pengguna dapat mengenal kekayaan kuliner Indonesia yang belum mereka ketahui. Yang kedua, mengintegrasikan fitur resep dan fitur belanja bahan masakan dalam satu aplikasi, sehingga pengguna tidak perlu lagi berpindah platform untuk mendapatkan resep sekaligus bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah mengimplementasikan sistem pembayaran yang aman dan fleksibel melalui integrasi Mitrans dan dengan dukungan berbagai metode pembayaran seperti e-wallet dan transfer bank. Next. Lalu untuk fitur utama di Sephora ini, yang pertama ada foto toko bahan makanan. Sephora menyediakan daftar produk bahan makanan yang dapat dibeli pengguna lengkap dengan informasi nama produk, kategori, harga, stok, satuan, dan gambar. Lalu selanjutnya ada kategori produk. Produk bahan makanan dikelompokkan berdasarkan kategori agar pengguna lebih mudah mencari bahan yang dibutuhkan untuk memasak. Lalu ada fitur beli bahan. Pengguna dapat menekan tombol beli bahan pada halaman detail resep untuk memasukkan bahan-bahan resep ke dalam keranjang secara langsung. Lalu ada integrasi resep dan toko. Bahan pada resep dapat dihubungkan dengan produk
produk yang tersedia di toko, sehingga pengguna tidak perlu mencari bahan satu persatu secara manual. Lalu ada fitur keranjang otomatis. Setelah tombol beli bahan digunakan, bahan yang tersedia akan langsung masuk ke keranjang dan siap dilanjutkan ke proses checkout. Yang terakhir adalah keunggulan utama dari Sephora ini. Fitur ini menggabungkan pencarian resep dan pembelian bahan sehingga pengguna dapat lebih mudah mencoba masakan Nusantara. Next. Untuk teknologi yang digunakan di sini ada PHP, Laravel 13 digunakan sebagai bahasa dan framework utama dalam pengembangan aplikasi web. Lalu ada React 19 dan Inertia.js digunakan untuk membangun tampilan aplikasi secara modern, responsif, dan deklaratif tanpa perlu membuat API terpisah. Lalu ada Tailwind CSS4 digunakan untuk styling antarmuka. Lalu ada Inertia Router digunakan untuk mengatur perpindahan antar halaman aplikasi seperti halaman resep, toko, keranjang, dan checkout tanpa reload menu. Lalu ada Supabase PostgreSQL, yaitu ini database utama relasional untuk menyimpan data resep, produk keranjang, dan transaksi. Lalu ada React Hooks, digunakan untuk mengelola state aplikasi. Ada Supabase Authorization, digunakan fitur autentikasi seperti login, register, dan Google Out. Lalu ada Mid-Range Snap, digunakan untuk proses pembayaran secara online. Ada Fight digunakan sebagai tool untuk banding aset front end. Ada Gazelle HTTP Client digunakan sebagai HTTP client di backend. Lalu terakhir ada MVVM Arsitektur digunakan agar struktur aplikasinya lebih rapi dengan pemisahan view, view model, repository, dan data source. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini ada arsitektur database. Sephora menggunakan Supabase dengan database PostgreSQL yang terdapat 13 tabel yang saling berrelasi untuk mendukung seluruh fitur aplikasi. Next. Berikut langsung kita ke demo program. Ini tutup. Refresh dulu, Vin. Udah bisa Udah, saya udah. refresh. Udah. Ntar coba. Udah, ya? Oke, untuk pertama kita harus login terlebih dahulu. Jika kalian tidak punya akun, bisa langsung aja ke daftar sekarang. Kita bisa membuat akun di sini langsung, contohnya seperti ini. Password juga dengan minimal 8 karakter. Lalu klik aja untuk syarat dan ketentuannya dan daftar. Di sini kalian bisa langsung aja menggunakan eh, Google, contohnya seperti ini. Eh, Ketika pas masuk ke pakai akun Google, maka akan ada loading screen-nya untuk bisa masuk. Nah, di sinilah untuk berandanya akan terlihat seperti rekomendasi dari resep sama bahan-bahan segar. Lalu, misalnya kita mau masuk ke resep-resepnya untuk lihat bagaimana langkah-langkahnya, maka akan ada tampilannya seperti dari bahan-bahannya apa, sama langkah-langkah pembuatannya itu bagaimana.
Di sini juga kalian bisa melakukan simpannya resep, bisa lewat dari card maupun dari eh, detail resepnya langsung. Dalam pengerjaan saya itu saya mengerjakan login dan lalu juga membuat akun serta membuat tampilan beranda serta resepnya. Bisa mungkin dilanjutkan oleh rekan saya Alvin. Baik, terima kasih. Eh, untuk selanjutnya, untuk bagian saya itu menambahkan halaman bookmark dan di bagian toko boleh diklik. Ya, untuk bagian toko sendiri di sini adalah menyiapkan semua bahan-bahan masakan dari yang ada di resep. Jadi kita bisa menambahkan untuk bahan-bahan resep ini selain dari resep yang sudah disediakan, user juga bisa menambahkan makanan yang ingin ditambahkan. Semisal ada di situ ada sayuran, daging, bumbu dapur, rempah-rempah, seafood, buah dan kacang untuk kategorinya. Dan di sana juga ada fitur search-nya, boleh di klik. Misalkan kita cari kentang. Nah, terus kita terapkan harga, lalu akan muncul untuk kentangnya di sini. Jadi untuk di sini bisa mencari produknya. Lalu misal kita ingin menambahkan untuk salah satu bahan makanan ya, mungkin bisa dicontohkan, bisa diklik untuk bagian itu tambah. Nah maka akan langsung setelah itu tuh langsung masuk ke keranjang nanti. Nah untuk kategori-kategorinya di situ ada yang sayuran. Jadi dia bakal memfilter bahan-bahan makanan sesuai dengan kategori yang ada. Nah, itu sayuran dan daging dan unggas, bumbu dapur, rempah-rempah, seafood dan buah kacang dan kacang. Nah, untuk yang urutkan itu ada yang coba diklik untuk yang urutkan. Nah, di situ akan mengurutkan dari harga terendah, tertinggi dan ketersediaan stok. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung ke keranjang aja. Nah, setelah tadi sudah mengklik untuk memasukkan ke keranjang, maka di sini di keranjang pun akan menampilkan eh, yang sudah dimasukkan ke keranjang tadi dan bisa ditambahkan untuk kita akan memberikan misalkan untuk yang kentang ini kan dia dijualnya 15.000 per kilo. Jadi semisal kita ingin menambah ke 2 kilo, coba diklik, maka akan langsung bertambah. Jadi untuk pengerjaan saya tuh di bagian toko dan bagian keranjang. Lalu ada di bagian bookmark juga. Untuk selanjutnya dilanjut ke pembayaran. Nah, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan Reva. Lalu di bagian ini merupakan eh, tampilan transaksi dari sebelumnya pesanan di keranjang. Jadi di sini akan muncul tampilan alamat pengiriman, rincian pesanan yang ada di keranjang tadi, dan ada harga total tagihan yang perlu dibayar. Misal di klik bayar sekarang, di sini akan muncul pop-up di mana pengguna akan bisa memilih pembayaran apa yang akan mereka lakukan. Untuk logika pembayaran sendiri ini sebenarnya dikerjakan oleh rekan saya yaitu Hairul. Jadi saya hanya mengerjakan di bagian tampilan misal pengguna ingin membayar menggunakan dana lalu memasukkan harga PIN.
Nah, setelah pembayaran berhasil, sebelumnya oleh pengguna akan muncul tampilan pembayaran berhasil dilakukan. Lalu bisa kembali ke beranda. Lalu selanjutnya ada fitur profil. Di fitur profil sendiri ini berisi informasi mengenai pengguna, yaitu ada nama, nomor handphone, dan alamat email. Jadi di informasi pribadi ini pengguna bisa mengubah foto, bisa mengubah nama lengkap, nomor handphone maupun alamat pengiriman. Di alamat pengiriman itu bisa ditambahkan, misalkan ada alamat di sini, label alamat, ada nama penerima, nomor handphone, lalu menuliskan alamat lengkap. Lalu di bawahnya lagi ada pengisian provinsi, kabupaten, kode pos, lalu bisa diatur sebagai alamat utama. Bisa lalu di profil ini juga terdapat tab riwayat pesanan dan resep tersimpan. Di riwayat pesanan ada riwayat dari pesanan yang sudah dibeli sebelumnya, yaitu ada riwayat transaksi, membeli bahan-bahan, bisa dilihat statusnya juga, ada status pending, ada status berhasil maupun status gagal. Lalu selanjutnya ada di resep tersimpan. Di resep tersimpan ini merupakan tampilan dari hasil resep yang disimpan sebelumnya. Untuk logikanya sendiri itu dikerjakan oleh rekan saya, sedangkan saya hanya menampilkan resep yang sudah disimpan. Terima kasih. Selanjutnya bisa langsung ke rekan saya lagi. Baik, baik. Untuk kesimpulannya di sini yaitu Sephora telah berhasil dikembangkan sebagai platform website desktop yang secara efektif menjawab permasalahan minimnya pengenalan kuliner Nusantara dan keterbatasan akses bahan makanan khas daerah dan mengintegrasikan platform resep dan toko bahan makanan dalam satu ekosistem yang praktis. Secara teknis, website ini mengimplementasikan arsitektur MVC dengan pola single page application menggunakan Laravel 11, React, dan Inertia JS serta memanfaatkan Supabase untuk basis data ataupun autentikasi dan Transnap JS sebagai gateway pembayaran. Hasilnya, seluruh fitur utama mulai dari authentication, evaluasi resep, keranjang belanja, hingga transaksi pembayaran dapat berjalan dengan optimal dan responsif. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.